Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novitra dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pembayaran pajak dulu mungkin berlangsung secara manual, tetapi dengan berlangsungnya waktu dan juga modernisasi, sehingga apa-apa orang-orang selalu menggunakan digital, dan mungkin juga dengan adanya medsos ini akan lebih memudahkan bagi orang untuk membayar pajak. Terkait pajak dan modernisasi, telah hadir di studio podcast kami Ibu Dr. Randa Hajah Neng Muhaibah MM yang merupakan Kepala Bapenda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja Ibu Neng ini merupakan salah satu ASN inovatif kita yang mempunyai inovasi penerapan pelayanan pajak melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang merupakan modern channel. Apa sih ETPD ini dan apa menariknya sehingga orang juga senang atau tertarik untuk membayar pajak? Untuk berbicara lebih lanjut, langsung saja kita sapa Ibu Neng Muhaibah. Selamat datang Ibu Neng di acara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini bisa berbagi Ya. kepada masyarakat terkait dengan kemudahan Ya, membayar betul, pajak betul. yang disediakan di pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ini dengan elektronik Bu ya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ini apa sih Bu latar belakangnya dan mengapa tertarik dengan elektronifikasi ini? Sebenarnya apa sih latar belakang kok ada ETPD? Kita ketahui kantor pelayanan pajak, kantor betul. Samsat itu jumlahnya terbatas. Betul Ibu. Dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terutama di kabupaten itu membutuhkan waktu cukup lama untuk menjangkau kantor pelayanan Samsat. Betul. Dari situ kita berpikir bagaimana sih memudahkan masyarakat ini untuk bisa melakukan pembayaran pajak. Sebenarnya sebelum digital kita sudah melakukan dengan menyediakan mobil samling pada saat itu. Mobil samling itu di tahun 2017 itu kita ada 21 pada saat itu. Namun ternyata dengan perkembangan zaman hampir semua daerah di kabupaten kota sekarang sudah mempunyai jaringan telekomunikasi, baik entah berupa apa mungkin tidak kita sebutkan namanya di sini, dan masing-masing masyarakat itu sudah mempunyai HP. Betul. Jadi bagaimana sih kita mencari celah untuk memudahkan masyarakat sehingga lebih mudah lagi. Nah, di tahun 2019 kita sudah mulai berinovasi sebenarnya. Pada saat itu belum kenal kita dengan nama ETPD. Betul. Kita mengeluarkan program kita yang namanya Edempo. Edempo, ya betul. Iya, di mana Edempo ini di saat itu sudah bisa melakukan transaksi melalui digital dengan Edempo pada saat itu. Kemudian dengan perkembangan zaman ternyata kebelakangan ada istilah yang populer tadi, ETPD. Kita sebenarnya tinggal mengembangkan. Di situ ada Signal, kemudian kita ada QRIS, kemudian juga ada bisa melalui Indomaret sekarang dengan Tokopedia. Jadi begitu mudahnya. Kalau memang dengan Edempo sendiri sebenarnya dari rumah pun ibu-ibu yang sedang masak teringat bayar pajak masa pajaknya berakhir, mereka bisa melakukan. Kalau dia mau sedang di Indomaret mungkin teringat bisa melalui Indomaret. Itu jadi tujuannya sebenarnya kita melakukan agar kita melakukan pelayanan maksimal kepada wajib pajak, sehingga harapannya wajib pajak itu patuh terhadap pajak dengan pelayanan yang sudah cukup
cukup maksimal, Memudahkan ya. kemudian mudah dan berbagai macam cara. Tuh. Gitu. Nah, dalam ETPD ini Bu, fitur-fitur apa saja yang ada? Misalnya nih mungkin kita kalau di platform itu kan tentunya ada membeli ini, membeli itu, membayar ini, membayar itu gitu Bu ya. Mungkin dulu yang hanya membayar, tapi sekarang sudah bisa membeli apa namanya kayak food lah atau apa. Nah, di situ fiturnya apa saja sehingga memang masyarakat Sumatera Selatan umumnya terbantu gitu Bu. Jadi kalau untuk ETPD sendiri sebenarnya Mbak tidak ada bedanya seperti kita belanja makanan melalui GoFood, melalui Gojek. Kemudian yang sudah lama kita kenal itu pembayaran PLN, kemudian apa namanya PAM gitu, PAM, beli itu pulsa. sama. Oh sama Iya, gitu. sama. Jadi kita sudah bisa melakukan pembayaran pajak pun demikian. Jadi apa namanya dengan adanya ETPD ini masyarakat itu diharapkan lebih apa namanya taat membayar pajak. Lebih gitu taat ya. membayar pajak. Alhamdulillah kan sebenarnya masyarakat Sumatera Selatan ini kan patuh terhadap pajak, tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang sehingga memaksa mereka untuk menunda pembayaran pajak. Di antaranya kesempatan untuk keluar rumah, pergi ke kantor pelayanan untuk membayar pajak. Nah, itu apa namanya seperti sistemnya kayak kita apa namanya Bu ada top up atau apa atau masih istilahnya ada yang dia oke, kemudian bayar, kita harus print baru bisa dibayar atau dia bisa langsung di sana seperti kalau kita top up gitu Bu ya, ada di sana ada virtualnya sehingga langsung kita membayar. Iya, kalau untuk Edempo sendiri ya. Jadi kalau untuk Edempo kita melakukan proses pembayaran nanti setelah keluar kode bayar itu kita masih membayarnya melalui ATM harus ke ya, ATM minimal atau ke bank. Namun kalau untuk Indomaret sama seperti pembayaran biasa kita bisa langsung bayar di Indomaret itu. Gitu ya. Kalau itu apa namanya? Maksud saya kan melalui orang-orang QRIS di sana QRIS kan bisa iya kan, Bu? QRIS. Artinya apa namanya kita juga Yang paling dimudahkan penting gitu ya. tabungannya ada isi. Ya kalau tidak ada isi tidak bisa bayar Bu ya. Oke. Nah dalam hal ini Bu ya apa namanya sosialisasi gitu Bu ya. Sejak kapan ETPD ini sudah disosialisasikan dan apa namanya pada saat itu sampai sekarang itu bagaimana peningkatan para wajib pajak gitu Bu? Apakah signifikan atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk Edempo itu kan dari tahun 2019. Cukup tinggi peminat masyarakat yang membayar pajak melalui aplikasi Edempo. Sekarang sudah melalui Indomaret ini alhamdulillah masyarakat juga menyambutnya dengan walaupun kan belum maksimal namun kan kalau untuk Indomaret kan termasuk baru. Nah, termasuk baru tapi masyarakat sudah berminat untuk itu. Kita terus bersosialisasi melalui mitra kita. Kita kan bermitra dengan kepolisian, dengan Jasa Raharja. Mereka pun membantu sosialisasi kita terhadap pembayaran pajak melalui ETPD ini. Dan melalui podcast ini juga tentunya nanti mudah-mudahan ini juga akan membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham lagi apa itu ETPD. Nah, dalam hal apa namanya Bu ya pelaksanaannya gitu Bu ya. Tentunya banyak tim yang terlibat di dalam pengembangan inovasi ini. Tim-tim mana saja yang atau stakeholder mana saja yang sama-sama dengan tim dari Bapenda membangun aplikasi ini? Kalau untuk pembangunan aplikasi ini sendiri tentunya kita kan banyak melibatkan. Di sini kita ada pihak kepolisian, ada Jasa Raharja. Yang paling membantu adalah bank. Dalam hal ini bank kita sendiri, Bank Sumsel Babel. Gitu ya. Bank Sumsel Babel. Jadi itu yang sangat berperan di dalam pelaksanaan dari perencanaan sampai pelaksanaan ETPD. Nah terkait bank tadi Bu bilang kan tentunya Bank Sumsel Babel pembangunan Sumatera Selatan itu mendukung penuh. Apakah hanya Bank Sumsel saja dalam tanda kutip yang mensupport misalnya kan kalau yang platform lain ini kan banyak dia kerjasama dengan bank-bank swasta Bu ya. Apakah hanya Bank Sumsel saja yang support atau sudah ada memperluas jaringan dengan bank-bank nasional lainnya? Kalau bank
Aligator banyak. Kita ada Bank Mandiri, Gitu bank ya semua bank ya, bisa. bisa. Namun untuk Kasda kan kita hanya satu. Ya, Kasda betul. kita adalah Mhm. Bank Sumsel Mhm. Babel. Gitu Bu ya. Iya. Jadi tetap saja bisa, apalagi di Indomaret dia bisa bayar semuanya Bu ya Iya. dengan bank-bank Iya. tertentu kan ya. Iya. Nah dalam hal ini Bu, apa namanya, pencapaian gitu ya, pencapaian misalnya dari seluruh wajib pajak gitu, berapa sih yang membayar melalui ETPD dan berapa yang memang dalam tanda kutip masih apa Bu ya, ada orang memang yang welcome dengan kemajuan, ada yang memang dia mungkin mama zaman dulu masih yang ngantri gitu lah Bu. Nah itu berapa persen peningkatan atau kunjungan ke ETPD dibandingkan dengan yang manual? Kalau dibandingkan memang masih cukup rendah sih kalau Iya. dibandingkan dengan yang Bayar langsung gitu ya? tidak manual sih sebenarnya kita sudah Oh sudah itu Bu ya? iya semuanya sudah melalui sistem. sudah by system. Jadi tidak ada lagi yang penyetoran. Kita Nggak ada. pemerintah daerah dalam ini Bapenda sudah tidak punya kasir. Kasir kita semua sudah Bank Sumsel. Jadi kita cuma menerima Ya. bukti store-nya. Itu yang kita bukukan dari ya, bukti store. Jadi kalau itu kan kita tahu sendiri apalagi masyarakat di pedesaan. Kalau kita pelajari yang menggunakan digital ini yang paling banyak itu anak muda. Betul. Anak muda kemudian para pelaku bisnis yang mereka usaha, sibuk. ya, Iya. betul. Tapi kalau orang-orang seperti kita biasa ini masih lebih senang kalau mereka bayar sendiri, sudah dia nyetor sendiri ke bank gitu kan. Jadi ada keyakinan di diri dia bahwa apa yang saya laksanakan ini udah benar. Benar. Kita ketahui sendiri masyarakat desa kita yang kurang paham terkait dengan elektronifikasi ini, mereka masih takut bener nggak ini, nyampe nggak ini. Nah itu juga menjadi salah satu kendala kita, tapi kita selalu berupaya dan mudah-mudahan ke depannya nanti semua lapisan masyarakat akan menerima perubahan ini. Karena memang untuk suatu perubahan sahabat inovasi butuh proses dan apa namanya juga mungkin orang-orang di sekitar juga perlu memberikan pengertian atau pemahaman gitu Bu ya tentang pentingnya membayar pajak dan melalui online gitu ya. Nah dengan adanya ETPD ini Bu, apa sih yang dirasakan mungkin dari tim Bapenda dan juga stakeholder lainnya yang merupakan suatu perubahan besar Bu, sehingga tim Bapenda sendiri bersemangat untuk mengembangkannya gitu Bu. Yang jelas kalau ETPD ini memang sudah digunakan maksimal oleh wajib pajak, kita dapat menghindari pencalonan. Oh betul. Ya kan? Ya betul Bu. Ya, tapi itu kan oknum bukan institusi. Bukan. Itu kadang-kadang masih terdapat dari keluhan-keluhan masyarakat. Betul. Nah sekarang masyarakat tinggal memilih apakah mereka mau membayar melalui ETPD yang tanpa ada apapun, atau masih kepengen datang sendiri atau meminta tolong melalui pihak ketiga. Nah sehingga pada saat mereka meminta tolong melalui pihak ketiga, otomatis di sana ada nilai lebih yang harus mereka berikan. Yang sebenarnya itu bukan dari institusi, itu memang dari pihak ketiganya. Nah itu pihak ketiga dan orang yang sekarang masyarakat sudah bisa silakan dipilih. Sebenarnya kalau mereka pun langsung ke kantor Samsat membayar sendiri pun tidak terkena apa-apa pun kecuali uang setoran yang resmi. ETPD ini Bu itu sebenarnya sudah memangkas Bu ya. Memangkas. Tujuannya itu. Betul sekali. Nah dalam hal implementasinya Bu sejauh ini apakah ada kendala yang berarti yang dialami dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? ETPD ini kan kita sangat tergantungan dengan jaringan. Pada saat listrik mati, transaksi tidak bisa. Pada saat jaringan terganggu, transaksi tidak bisa, kan? Jadi itu kendala yang kita hadapi. Namun kan itu ya sudah kita perhitungkan pasti ada kendala itu. Dan untuk mengatasinya kan susah kita. Kalau listrik mati tiba-tiba di satu wilayah, apalagi di kabupaten kota misalnya, betul. itu kan menunggu sampai listrik hidup baru bisa mereka melakukan transaksi melalui ETPD. Betul. Untuk pelaksanaan sendiri Bu ya, tadi Bu bilang banyak terkendala dengan mungkin sinyal, jaringan dan sebagainya. Bagaimana dari sistem sendiri Bu? Apakah
kalau seperti kami mungkin ya, kalau apa namanya, mungkin masuk, apa namanya, banyak yang mau membuka, dia mungkin down gitu, Bu. Apakah seperti itu? Mungkin misalnya nih, yang bulan Desember semua orang pada mau bayar pajak gitu ya, atau apa, itu jaringannya stabil atau benar-benar pernah, down atau bagaimana, Bu? Kalau untuk di Bapenda kita kan kebenaran memang sudah ada UPTB khusus yang Mhm mhm yang menangani terkait dengan jaringan. mhm Kalau secara teknis permasalahan di jaringan kita pasti terkait dengan jaringan pada saat mhm tidak ada sinyal, pada mhm saat ada listrik mati itu mhm di situ. mhm Jadi disitulah makanya kita selalu pantau itu mhm tuh ada apa, misalnya mhm tiba-tiba di wilayah satu kabupaten tidak mhm ada pelayanan per beberapa menit. mhm Ada apa ini? mhm Ternyata setelah kita cek terkendala dengan mati listrik sehingga jaringan tidak mhm. ada biasa itu. Gitu ya, Bu, ya. Nah, terkait tadi fitur, Bu, adakah di situ fitur misalnya, apa namanya, pelayanan atau, ada keluhan gitu terkait ETPD? Kan mungkin tadi Bu bilang banyak kendala atau ada beberapa kendala. Adakah, selama berlangsungnya ETPD ini sudah ada keluhan-keluhan belum, Bu, dari masyarakat tentang sistem ini? Sejauh ini sih keluhannya terkait dengan kalau mati itu Mati lampu aja, mati Bu, ya? atau jaringan Mhm aja. mhm. Ya, untuk yang lainnya alhamdulillah belum kita terima. Mhm. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Tidak ada. Tentunya apa namanya, kalau mempermudah harusnya juga, disupport oleh sistem. Tapi mungkin kalau ada kendala, seperti Ibu bilang tadi itu sudah di luar kendali kita, Kendali Bu, ya. kita iya. Tentunya dengan tim Bapenda yang siap menerima pelayanan tentunya, mudah-mudahan ETPD ini juga, lebih disebarluaskan ke masyarakat gitu, Bu, ya. Baik. Harapan ke depannya, Bu, terhadap, ETPD ini dan juga mungkin, harapan Ibu selaku, tim dari Bapenda ini terhadap, para, kalau orang bilang tuh, Bu, pengemplang pajak atau apa gitu yang namanya Oh. itu, bagaimana, Bu? Harapan Bapenda sendiri Mhm terhadap ETPD-nya ke mhm depannya, mudah-mudahan masyarakat akan lebih mengenal mhm lagi, mhm. jadi lebih Betul. memanfaatkan lagi pembayaran pajak melalui ETPD Mhm ini, mhm sehingga yang namanya tadi penomplang mhm pajak mhm mhm itu tidak punya alasan mhm lagi mhm untuk tidak membayar pajak mhm karena jauh jangkauan, mhm karena apa-apa itu. mhm Itu harapan kita ke mhm. depannya. Tentunya dia kan mudah nih, Bu, ya, seperti Iya, kalau kita belanja, di GoFood atau di iya, itu kan dia tinggal entry kemudian, memasukkan nomor wajib pajak biasanya iya. seperti itu kan, Bu, ya. Kita ada Terus ini ya, namanya kode bayar, kode nanti bayar keluar. tinggal kalau orang itu, langsung di oke Jadi tinggal transfer, transfer gitu ya. langsung transfer atau kalau yang tidak punya SMS banking bisa langsung ke ATM terdekat. Gitu, Bu, Ya, ya. Jadi tidak ada alasan lagi tidak ada orang untuk alasan membayar ya. tidak membayar pajak gitu, Bu, ya. Kalau dia yang sudah punya SMS banking ya Cepet aja tinggal tangannya langsung gitu ya. begitu kode bayar dapat tinggal Iya. tinggal tangan aja lah Iya bermain. betul. Jadi sama prosesnya seperti membayar, PLN gitu-gitu Iya, ya atau isi pulsa gitu iya. sama, baik. Nah, mungkin, ada pesan kepada, masyarakat Sumatera Selatan juga mungkin, mungkin kepada tim-tim Ibu sendiri terkait inovasi ini, silakan, Bu. Yang pertama untuk masyarakat yang kita cintai, Mhm masyarakat Sumatera Selatan, program dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan semasa mhm kepemimpinan Pak Herman Deru ini cukup banyak, mhm cukup inovatif mhm terutama untuk pembayaran pajak. Mari kita manfaatkan sistem-sistem mhm yang ada mhm sekarang, yang mhm ETPD yang sudah berbagai mhm mhm macam bentuk mhm pelayanan, mhm sehingga kita tidak mengalami kesulitan lagi, mhm mhm tidak membuang waktu, mhm kemudian mempermudah, mhm kemudian lagi yang paling penting diingat pajak itu adalah dari Anda untuk Anda. betul. Kita menikmati dari hasil Mhm pajak. mhm Kemana? Begitu kita keluar dari rumah kita mhm sudah menginjak aspal. mhm. Jalan yang dibangun itu adalah dari hasil pajak. Semua Betul. sarana umum Mhm yang mhm dibangun di wilayah Provinsi mhm Sumatera Selatan, kita karena wilayah mhm kita itu adalah dari hasil mhm pajak. Kita sendiri yang menikmati. Sama-sama kita mhm. menikmati, sama-sama kita taat pajak.
Betul sekali. Terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dan tim dan mensupport ETPD ini sehingga bisa disebarluaskan sampai sekarang. Silakan Bu. Yang pertama tentunya pimpinan kita, Iya, Gubernur Sumatera Selatan, betul. Pak Wagub, Pak Sekda. Tanpa beliau di atas kita Iya, tidak akan bisa melaksanakan betul. apa-apa. Tapi karena support dari mereka yang cukup kuat, Iya. sehingga kami di Bapenda ini tinggal melaksanakan. Gitu. Sehingga apapun yang itu bentuknya itu support dari pimpinan kami. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan kami, Pak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, beserta Pak Wakil Gubernur, Bapak Haji Mawardi Yahya, dan Pak Sekda sebagai Ketua TEPD. Kemudian Bang Sumsel Babel yang juga luar biasa supportnya kepada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Semoga tidak pernah bosan dan inovasi-inovasi di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan akan selalu didukung oleh semuanya. Dan tentunya masyarakat Sumatera Selatan sebagai pengguna. Percuma kita melakukan inovasi-inovasi kalau tidak disambut oleh masyarakat. Tentunya kepada masyarakat Sumatera Selatan yang sudah menyambut inovasi dari Bapenda ini kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Anda Hajah Neng Muhaibah MM yang telah banyak berbagi dengan kita di sini dalam hal inovasi ETPD. Mudah-mudahan kedepannya seperti harapan Ibu dan juga harapan kita semua para wajib pajak lebih taat lagi membayar pajak pada waktunya Bu ya, sehingga mencegah terjadinya denda mungkin begitu Bu ya, dan juga dengan adanya ETPD ini lebih memudahkan bagi masyarakat untuk membayar pajak, sehingga seperti yang Ibu Neng bilang tadi, pajak itu dari Anda untuk Anda. Dengan Anda membayar pajak maka peningkatan pembangunan akan berjalan selaras gitu mungkin Bu ya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang dengan inovasi-inovasi terbaru dan inovator yang hebat yang tentunya menginspirasi di bumi Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.